Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwafillah, a'azzakumullah. هيا نستفتح الدراسة بقراءة الدعاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هيا نبدأ الدراسة الآن. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas mufrad, yaitu level yang pertama. Pada pertemuan kali ini, yaitu nahwu pertemuan ke-7, kita akan mengenal tarkib atfi. Apa itu tarkib atfi? Ya, tarkib atfi tarkib atfi adalah susunan kata yang terdiri dari ma'tuf alaih dan ma'tuf yang terletak di antara huruf ataf. Jadi tarkib atfi itu susunan kata yang terdiri dari ma'tuf alaih dan ma'tuf yang terletak di antara huruf ataf. Kalau kita perinci seperti ini ya, kita contohkan. Di sini ada hadara Muhammadun wa Zaidun. Coba perhatikan untuk Muhammadun wa Zaidun ya. Muhammadun di sini adalah ma'tuf alaih ya, ma'tuf alaih. Sedangkan wa ini adalah harful atfi, huruf ataf ya. Dan Zaidun ini adalah ma'tufnya ya. Jadi kalau kita perhatikan Muhammadun wa Zaidun ini adalah termasuk susunan tarkib atfi. Jadi tarkib atfi itu adalah susunan kata yang terdiri dari ma'tuf alaih dan ma'tuf yang terletak di antara huruf ataf. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi susunannya itu dihubungkan oleh huruf ataf. Jadi di tengah-tengahnya ada huruf atafnya ya. Huruf atafnya di sini berupa wa ya. Wa itu artinya dan ya. Ini namanya tarkib atfi ya. Tarkib atfi ini disebut juga dengan ataf ya. Kemudian apa itu ma'tuf alaih? Ma'tuf alaih adalah kata yang dijadikan sandaran dari kata yang disambungkan ya. Jadi kata yang dijadikan sandaran dari kata yang disambungkan. Jadi kalau kita lihat posisinya, maka kata yang jatuh sebelum huruf ataf. Jadi ma'tuf itu kata yang dijadikan sandaran dari kata yang disambungkan, dihubungkan, atau kata yang jatuh sebelum huruf ataf ya. Ini namanya ma'tuf alaih. Jadi dia posisinya sebelum huruf ataf. Itu namanya ma'tuf alaih. Sedangkan ma'tuf adalah kata yang disambungkan atau dihubungkan. Jadi kata yang disambungkan atau dihubungkan ke ma'tuf alaih itu namanya ma'tuf. Atau kalau kita lihat posisinya, maka kata yang jatuh sesudah huruf ataf. Jadi sebelum huruf ataf namanya ma'tuf alaih, kata yang sebelum huruf ataf namanya ma'tuf alaih, dan yang sesudah huruf ataf namanya ma'tuf. Sedangkan huruf ataf sendiri adalah huruf penghubung ya, huruf penghubung atau penyambung antara ma'tuf alaih dengan ma'tuf. Itu namanya huruf ataf. Jadi terletak di
tengah-tengah antara maktuf alaih dan maktuf. Itu namanya huruf atof, yaitu huruf penghubung atau penyambung, ya. Baik, ya. Kemudian fungsi tarkib atfi itu apa fungsinya? Yaitu sebagai penghubung antara isim yang satu dengan isim yang lain, atau fiil yang satu dengan fiil yang lain. Jadi bisa menghubungkan antara isim yang satu dengan isim yang lain, ya. Kita contohkan di sini kalau yang menghubungkan isim dengan isim. Karuma Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid telah mulia. Nah, di sini Muhammadun ini maktuf alaih, wa-nya adalah huruf atof, dan Zaidunnya adalah maktuf, ya. Jadi Zaidun itu maktuf atau kata yang disambungkan ke Muhammad, ya. Jadi kata yang disambungkan ke Muhammad, ya. Ini karuma Muhammadun wa Zaidun. Ini menghubungkan antara isim yang satu dengan isim yang lainnya. Maka di sini karuma Muhammadun wa Zaidun, kalau kita lihat maka dia sama, ya, sama dalam hal i'rabnya, ya. Di sini karena karuma Muhammadun, Muhammadunnya ini sebagai fa'il, ya. Karuma ini fi'il madhi, Muhammadunnya sebagai fa'il, maka Zaidunnya harus sama, dia juga marfu' atau dhammah, ya. Harokat akhirnya sama, dhammah. Jadi yang disambungkan dengan yang menyambungkan itu harus sama, ya. Yang disambungkan di sini adalah Zaidun, disambungkan ke Muhammadun, ya. Ya, sandaran yang dijadikan untuk menyambungkan itu harus sama, ya. Jadi maktuf alaih dengan maktuf itu harus sama dalam hal i'rabnya. Nanti ada keterangan, ya. Jadi ini menghubungkan antar isim. Kemudian yang kedua ini menghubungkan antar fiil, ya. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Summa, kemudian roja'a, dia kembali. Nah, di sini zahaba dan roja'a ini dihubungkan oleh huruf atof summa, ya. Jadi dia dihubungkan oleh huruf atof summa. Jadi zahaba di sini fi'il madhi, ya, mabniun 'alal fathi, ya. Jadi tetap harokat akhirnya adalah fathah. Maka roja'a di sini juga mabni atas fathah, yaitu roja'a. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dia menghubungkan antara fiil yang satu dengan fiil yang lain, ya. Di sini memiliki huruf atof summa. Summa itu artinya kemudian. Summa di sini ada jeda, ya. Jadi Muhammad pergi, setelah pergi beberapa waktu kemudian kembali lagi, ya. Ini, ya, jadi fungsi tarkib atfi atau huruf atof, ya, fungsi daripada atof, ya. Kemudian catatan di sini, ya, sudah kita terangkan sebagian tadi, yaitu maktuf alaih dan maktuf itu sama dalam hal i'rab saja. Adapun dalam hal jenis, ya, jumlah dan kejelasannya tidak wajib diikuti, ya. Jadi di sini ja'a Muhammadun wa Zaidun boleh, muannas juga boleh, ja'a Muhammadun wa Fatimatu boleh, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, tidak harus sama dalam hal jenis, jumlah dan kejelasannya, ya. Jadi tidak harus sama. Yang sama itu dalam hal i'rabnya saja. Kalau di sini marfu' atau dhamma, ya, harokat akhirnya, maka di sini dhamma, ya. Ja'a Muhammadun wa Zaidun, Muhammad dan Zaid telah datang. Kemudian yang selanjutnya, ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Aku telah melihat Muhammad dan Zaid, ya. Jadi di sini Muhammadan kenapa dia nasab atau fathah?
karena dia sebagai maf'ul bih. Ra'aitu saya melihat, melihat siapa? Nah, dia sebagai objek, Muhammad ini sebagai objek, sehingga dia berharokat dhammah, berharokat fathah ya. Kemudian maktufnya juga harus fathah, Muhammadun wa Muhammadan wa Zaidan ya, karena sama dalam hal i'rabnya saja ya. Kemudian kalau dia kasroh maka kasroh, marartu bi Muhammadin wa Zaidin, aku berpapasan dengan Muhammad dan Zaid ya, karena di sini diawali huruf jerbi maka dia majrur atau kasroh ya, dan maktufnya juga ikut kasroh. Jadi maktuf alaih dan maktuf itu sama dalam hal i'rabnya saja. Adapun dalam hal jenisnya, mudzakkar muannasnya tidak harus sama. Jumlahnya mufrad atau 2 atau 3 tidak harus sama. Kejelasannya nakirah dan ma'rifah tidak harus sama. Jadi yang sama di sini adalah dalam hal i'rabnya saja ya. Ini perlu di perjelas lagi ya. Jadi yang sama itu adalah dalam hal i'rabnya saja ya. Sekarang macam-macam huruf athof. Yang pertama adalah huruf wa ya. Wawu di sini digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan dua kata dan diartikan dan ya, diartikan dengan dan ya. Jadi artinya adalah dan. Kita artikan dan ya. Contoh di sini adalah Ja'a Muhammadun wa Hasanun. Muhammad dan Hasan telah datang ya. Jadi kata Muhammadun dan Hasanun marfu' dengan dhammah karena keduanya isim mufrad. Kata Muhammadun berkedudukan sebagai ma'tuf alaih dan Hasanun berkedudukan sebagai ma'tuf. Jadi Muhammadun di sini adalah ma'tuf alaih karena ma'tuf alaihnya adalah marfu' ya. Mengapa dia marfu'? Karena dia sebagai fa'il. Karena marfu' maka maktufnya yaitu Hasanun juga marfu' ya, seperti itu. Kemudian huruf athof yang kedua adalah fa ya, digunakan untuk urutan yang tanpa jeda. Jadi langsung ya, tanpa jeda, tanpa ada jeda waktu, dan biasa diartikan dengan lalu atau kemudian ya. Jadi contoh di sini adalah dakhala Muhammadun fa Hasanun. Ya. Di sini Muhammad masuk kemudian Hasan. Jadi tidak ada jeda. Jadi setelah Muhammad ini masuk kemudian disusul Hasan. Ya, maka dia memakai fa. Ini kalau tanpa jeda waktu, ya. Fa ya. Muhammad masuk lalu Zaid lalu Hasan juga masuk ya. Jadi tanpa jeda ya. Nah, kemudian huruf athof yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah summa. Summa ini digunakan untuk urutan dengan jeda waktu dan diartikan kemudian ya, artinya adalah kemudian. Kita contohkan di sini adalah mata Muhammadun summa Hasanun ya. Muhammad meninggal kemudian Hasan. Jadi ada jeda waktunya. Kalimat ini atau jumlah ini menggunakan huruf summa sehingga menunjukkan urutan dengan jeda waktu, sehingga maknanya Muhammad meninggal kemudian dalam waktu dekat atau lama baru Hasan meninggal ya. Ini kalau ada jeda waktu tidak memakai fa tapi summa, jadi memakai huruf athof summa. Ini kalau ada jeda waktu. Jadi bedanya antara fa dengan summa itu adalah kalau summa ada jeda waktunya, kalau fa itu langsung tanpa jeda waktu ya. Kemudian huruf athof yang keempat adalah au. Au di sini digunakan untuk menunjukkan hal yang berupa pilihan atau ragu dan biasa diartikan atau ya. Jadi au di sini digunakan untuk menunjukkan hal yang berupa pilihan. Jadi atau masih ragu ya. Jadi
Kita contohkan di sini adalah dorobal kalba. Dorobal kalba Muhammadun au Hasanun. Nah, di sini Muhammad atau Hasan yang telah memukul anjing. Jadi di sini pilihan. Iki sing mukul anjing ki Muhammad atau Hasan, ya, pilihan. Atau masih ragu, kan ragu ini. Yang memukul anjing ini Muhammad ataukah Hasan, ya. Jadi di sini memakai au, ya. Jadi berupa pilihan atau ragu, ya. Jadi biasa diartikan dengan atau, ya. Jadi dorobal kalba, doroba di sini adalah fiil madhi, al kalba di sini maf'ul bih, ya, maf'ul bih, karena dia yang dipukul ini apa? Anjing, ya. Muhammadunnya sebagai fa'il maka dia marfu, ya. Muhammadunnya sebagai fa'il maka dia marfu. Kemudian au ini adalah huruf athof, ya. Hasanunnya mengapa dia ikut marfu? Mengapa ia ikut dhammah? Karena dia mengikuti daripada Muhammadun. Karena ma'tuf alainya itu adalah marfu, maka hasanunnya juga marfu. Ya, seperti itu. Au digunakan berupa pilihan atau ragu, ya. Kemudian huruf athof yang kelima adalah am. Am di sini digunakan untuk meminta penjelasan. Bisa diartikan apa atau, ya. Jadi meminta penjelasan, ya. Jadi meminta penjelasan. Akataba hadzal maqala Muhammadun am Hasanun, ya. Jadi yang menulis artikel ini Muhammad ataukah Hasan, ya. Yang menulis ini Muhammad, yang menulis artikel ini Muhammad apa Hasan. Nah, di sini meminta kejelasan, ya. Jadi di sini meminta kejelasan. Di sini ada huruf a. A-nya di situ itu pertanyaan, ya. Pertanyaan yang meminta kejelasan. Yang menulis di sini ini siapa, ya? Apakah Muhammad ataukah Hasan? Meminta penjelasan, maka memakai am, ya, di sini, ya. Memakai am, ya. Jadi di sini memakai kata huruf athof, ya. Huruf athofnya adalah am, ya. Jadi Muhammadunnya di sini adalah sebagai ma'tuf alai, amnya ini huruf athof dan hasanunnya adalah ma'tuf, ya. Ini untuk am. Penggunaan huruf am biasanya dipakai untuk kalimat tanya, ya, yang ditujukan untuk meminta kejelasan suatu hal. Jadi di sini ada a. A di sini itu apakah, ya. Apakah yang menulis artikel ini Muhammad, ya. Akataba, apakah yang menulis hadza ini al-maqalah, yaitu artikel ini, ya. Hadzal maqalah, artikel ini, ya. Akataba, apakah yang menulis hadzal maqalah, artikel ini Muhammadun, Muhammad, am Hasanun, ataukah Hasan, ya. Jadi di sini am ini biasa dipakai untuk kalimat tanya, ya. Jadi beda dengan yang tadi, ya. Beda dengan yang au tadi. Au tadi tidak dipakai untuk kalimat tanya, ya. Nah, itu bedanya. Selanjutnya yang keenam adalah huruf la. La di sini digunakan untuk meniadakan hukum yang sebelumnya. Biasa diartikan bukan, ya. Contoh adalah nadijal batikhu la al-inabu, ya. Jadi yang matang semangka bukan anggur, ya. Jadi al-batikh itu adalah semangka, al-inabu itu adalah anggur, ya. Jadi nadija, ya, nadija telah matang, al-batikhu semangka, nah, la bukan, al-inabu anggur.
Jadi nadija di sini adalah fi'il madhi, al-batighu sebagai fa'il ya, maka dia marfu atau dhamma harokat akhirnya ya. La-nya di sini adalah huruf athof dan al-inabunya ini adalah ma'tuf kepada al-batighu ya. Yang selanjutnya huruf athof yang selanjutnya yaitu huruf lakin ya, yang ketujuh. Digunakan untuk memperbaiki atau membetulkan ya, diartikan akan tetapi atau melainkan ya. Jadi di sini untuk memperbaiki atau membetulkan ya. Jadi manajaha Muhammadun lakin Hasanun. Bukan Muhammad yang lulus. Jadi di sini untuk memperbaiki atau membetulkan. Jadi bukan Muhammad yang lulus. Manajaha Muhammadun, bukan Muhammad yang lulus, lakin tetapi atau melainkan Hasan yang lulus. Jadi yang lulus di sini adalah Hasan, bukan Muhammad ya. Jadi di sini najaha ini adalah fi'il madhi, kemudian Muhammadunnya itu adalah fa'il ya. Karena Muhammadun ini marfu, maka Hasanunnya juga marfu karena Hasanun sebagai ma'tuf ya. Lakinnya ini adalah huruf athof ya. Yang selanjutnya adalah bal. Huruf bal ini ya digunakan untuk memalingkan atau menyelisih hukum sebelumnya. Jadi memalingkan atau menyelisih hukum sebelumnya, diartikan tetapi atau bahkan ya. Jadi dhahara 'alal amwaji zawraqun bal barikhatun. Tampak di atas ombak itu sampan ya. Dhahara telah tampak 'alal amwaji di atas ombak. Apa yang tampak di atas ombak? Zawraqun ya, sampan. Jadi sampan itu telah tampak di atas ombak ya. Bahkan ya, bal bakhiratun, bahkan kapal besar ya. Jadi menyelisih hukum sebelumnya ya, tetapi atau tetapi ya, atau diartikan bahkan ya di sini ya. Itu huruf athof. Kemudian catatan i'rab. Harokat akhir yang pertama ya, catatan yang pertama, harokat akhir atau i'rab dari ma'tuf harus sesuai dengan ma'tuf alaih. Jika ma'tuf alainya itu marfu, maka ma'tufnya marfu. Jika ma'tuf alainya mansub dan majrur, maka ma'tufnya juga mengikuti. Namun boleh berbeda di dalam nakiro ma'rifahnya atau mudzakkar muannasnya. Itu boleh beda ya. Athof pada fi'il sebagaimana athof pada isim, jadi sama dalam hal i'rabnya ya. Kita contohkan di sini. Al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimas shalah. Lah, kalau kita perhatikan ya, antashhada di situ ada huruf an, sehingga yang tadinya yashhadu ya. Jadi ini adalah fiil mudhari ya. Yashhadu menjadi antashhada ya. Yashhadu di situ menjadi tashhada. Nah, maka fiil yang selanjutnya yang dihubungkan dengan wa ini juga sama ya. Tuqima, dia harokat akhirnya fathah ya, harokat akhirnya juga sama fathah ya. Oleh karena itu kalau kita lihat sama dengan athof atau athof pada fiil itu sama dengan athof pada isim. Jadi i'rabnya harus sama ya. I'rabnya harus sama. Al-islamu, Islam itu yaitu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya, yaitu membaca bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat ya.
Jadi fi'il tuqima itu mansub karena merupakan ataf dari fi'il tashhada. Jadi tashhada di situ mansub, maka tuqimanya juga mansub karena tuqima itu adalah ma'tuf ya. Demikian penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.